Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh jenengan cung nyembelih switik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun tidak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa, tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan ya. Lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel. Kalau kebetulan sudah tua kan harus karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet, sudah jelimet. Sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, oleh Ibnu Qasim Al-Huzi. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifnya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa? Memang kita butuh itu. Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, yang gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat. Nah, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan takbir di Bajiriya sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ini. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Seorang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan
Saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andai disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalamin itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan keluar mak. Kok sih halal tuh orang? Karena tanya orang awam, halal kata saya. Padahal dia kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebenarnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang ngambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu nggak boleh, tetap ada SOP kata Warifun ada SOP. Dia kalau sama saya bisa punya kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung jadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang ya. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya. Kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level apa, pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatul masbuh. Nah, jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca taksinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562, ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang apa, mungkin kalau beda halaman cari di babnya apa, kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warif ini. Kalau cetak sekarang enggak. Potong beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Sekarang udah 6, udah ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya ini. Hurufnya besar ini. Ikhya dia. Iya, karena ngerti ya zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Saya sepuh sih. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, nggak pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDA gitu ber. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek jeng? Terus, nulis ya. Jadi nulisnya di HPS baru. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah ini CDA benar.
Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiah syariah. Kaifiah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiatin syariah Pak Arif, ini kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arif, jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan, karena ada unsur apa? Api Pak Arif. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya itu, apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu hanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu masbuh. Wa yuqalu aisyu masbuhin. Wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Fa yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun iktirariyah. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Yang penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, corong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat berapa? Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena sembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, jadi penggemarnya lebih banyak di bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya kenapa yuyu halal, karena amfibi guys, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil ini mesti kok. Oh, udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, orang kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah, kalau kayak dolan di daerah Yono, Mas Nafis daerah penghormatan tertinggi santri itu kalau ngugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribet. Ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi, makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf.
Kalau habis satu prosedur hormat yang ibu itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya nggak jadi kiai kan itu masalah. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mau dibutuh mawon, mau dibutuh mawon. Oh digowonan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, ini tuh halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham babi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting, ini pakai model apa? Coba Pak Wafa. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama. Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Ini juga bukti model baru. Mungkin mau halalkan. Iya makanya itu. Jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya, andekan yang kecelakaan itu ayam kecil, kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Karena sudah dibuang, berhubung ayam besar, eman kan. Tapi nuraninya aja sebetulnya protes. Membelah koket-koket. Kadang kalau apa kecet-kecet itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu, ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ibtiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya yang saya di bab apa B, itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhduh, kata beliau, wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut, kemudian itu belum disertifikatkan wakaf, kemudian nggak ada yang disawang Toro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama saya sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah tapi yang punya tanah tadi tetap menjual karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang bagi Kiai tentang Gus itu nggak ada kaumnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak. Tidak hitam putih itu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya karena itu ajnabiyah. Tapi fakta mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fakta bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu.
Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk waris. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia melihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong cowok, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak mati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis. Nangis, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Ki Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat imam mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah, karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor di pinjam. Akhirnya hasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya dia kamu. Terus tak cerita nih. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak cerita nih gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan anggap anak ini. Sementara kenangannya Mbak jenengan gua amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu saya hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kamu belok TV kan pikirannya aja gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu dari dunia. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stagnan anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur tak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullahaladzim. Gue cok tuwa nome orang. Gaya tok, bareng tuh ada khusus gaya tok. Mestinya namanya betul. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun itu kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV, putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita tidak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tombol nih. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Nggak bisa bilang gininya, jenengan yang soleh mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan idolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus baca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya, kok melihat kaya yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Itu kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Nah, kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah lagi kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi
ya, makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun, di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu, ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit Orang mati. orang mati. Orang mati artinya pernah Hidup. ya itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasitu alladzi lam yastahila, nggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaihi. Sarah bilang berkora tahu urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafi nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal, kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang, saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah, disarai lagi berdiri. Nah, itu termasuk cerita itu ya, cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yaqulu qad umma dzikira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'a saniyah fayakhillu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il waqti akhir marrah wa makharu dzalika inda tuli fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniyaka latan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qalla baraqatu abiyama bagi hal al-masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat dulu ayam saya. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya, atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauran. Fauran dicontohkan menyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauran langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin saya alhamdulillah sih. Jangan kan mau rawuh dari ayamnya asem. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi masuk yang diandaikan ini apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah.
Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, waktu ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini ketekek, takut. Dan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wes setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggu keris Naga Sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya loh keris itu misalnya. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya, jenis penakut. Pas mau disembelih gitu, tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arif ini, orang kampung mudin kampung, mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu nggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arif? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu telek apa? Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif, katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu tak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya di ya, itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih ini tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok itu penegus. Itu saya saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalam singgo nafas sama singgo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang tadi ini saya bilang separuh tadi. Ini jamnya normal enggak, itu sudah jam 11 oh jam mati almarhum itu enggak halal disembelih, itu sudah maitah ya. Iya ya. Ya makanya saya bingung ya job. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut dia aja mati. Nah takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek gua tatonan kan terus dua reaksi tubuh takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa, itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang, harus bikin takut. Itu kewan harus nak disuwentak, itu telelekan, jadi telelekan itu apa Pak, ada bicara bahasa Batawi ini gitu. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu, kalau perang supaya musuh takut, kamu tahu kami siapa? Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat.
Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadar wis, berani modar ya wis lho, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuh kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu. Lelekan itu pokoknya tadi loh hari ini kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Ba, waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya, tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukirat daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbukhina itu. Kalau 2 kali, tapi 2 kali maksudnya yang 1 kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntar, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu menurut saya tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu soal fardu masalah. Ya Pak Arif ini saya mengandikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya, alternatifnya kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C, kalau A gagal B sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu 1 nggak bisa itu kedua sembrono penjal. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.